talk show kita hari ini yang bertema cerdasan buatan atau AI. Di era digital ini, AI telah menjadi bagian integral dari bidang pendidikan. Mari kita eksplorasi bagaimana AI mengubah cara kita kerja, belajar, dan berinteraksi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke narasumbernya. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Samsuri. Saya biasa dipanggil Fakih. Saya kehidupan sehari-harinya cuman kuliah sebagai mahasiswa. Mahasiswa ya. Gitu. Kalau boleh tahu jurusan apa nih Kak? Jurusan Ilmu Komunikasi. Komunikasi. Ya. Udah semester berapa? Semester 3. Semester 3 ya. Semester 3. Oke, nah ini berhubungan banget nih sama tema kita kali ini. Temanya itu pendidikan berbasis AI. Oke, kita akan mulai ke diskusi yang pertama ya Kak. Oke, boleh. Kalau menurut kakaknya, apa yang membuat AI itu menarik untuk digunakan dalam pendidikan? Oke. AI kenapa menarik? Di zaman sekarang pasti semua orang udah pakai AI, Iya, betul. gitu. Sekarang AI itu udah maju-maju semua. Dan ya semua orang pakai AI, mau itu di bidang pendidikan, industri, terus ya semuanya lah, semua macam, segala macam itu pakai AI gitu. Jadi AI ini membuat kita tuh gampang semuanya. Jadi ya buat pekerjaan jadi lebih mudah. Jadi orang tertarik lah sama AI itu. Apalagi kan AI ini udah sangat-sangat canggih sekali gitu. Sangat-sangat canggih, sangat-sangat ya bisa dibilang otak manusia bisa kalah gitu dengan AI. Nah, Kayak gitu. Nah, kalau misal ini kan AI membantu banget ya Kak buat Iya. mahasiswa. Nah, Kak bisa kasih contohnya nggak sih dalam bidang pendidikan ini kan Kakak biasanya pakai dong. Gitu. Pakai. Apa ya contohnya? Mungkin Yang bisa dibagikan ke penonton. Mungkin kalau misalnya yang bisa dibagikan itu ketika kita dapat tugas dari dosen, itu kita bisa menggunakan AI gitu. Jadi ya kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya atau kita sudah cari-cari nggak ketemu, atau ya biasalah mahasiswa pengennya kan Yang apa mudah namanya ya. iya yang mudah, instan. Jadi kayak ya udahlah AI aja gitu. Mungkin salah satunya ya AI yang paling banyak sekarang dipakai mahasiswa, Iya. ya ChatGPT gitu. ChatGPT Iya, ya. ChatGPT. Jadi kita tuh bisa nyari kata kunci. Misalnya apa yang dimaksud dengan ilmu komunikasi, apa yang dimaksud dengan broadcasting segala macam. Nah, itu kita bisa ambil contoh itulah. Salah satu lagi AI-nya itu ada. Kalau saya sering pakai Perplexity AI, itu sebenarnya sejenis sama ChatGPT, betul. Jadi kayak ya itulah salah satu contohnya. Mungkin kalau misalnya yang lain buat desain ada macam-macam lah gitu, ada macam-macam. Kita tinggal cari di Google, kita tinggal cari misalnya AI buat misal kita ada produksi film dan di film itu tuh noise banget suaranya, kita bisa ituin pakai AI, noise reduction. Nah, itu bisa kita ituin lah. Jadi ya banyak banget contohnya dari AI itu. Nah, gitu. Kan AI ini kayak bermanfaat banget nih ya. Ya, sangat bermanfaat. Kalau misalnya manfaat utamanya tuh menurut Kakak apa sih? Manfaat utamanya ya Untuk apa aja gitu dalam bidang kuliah yang sering dipakai? Ya manfaat utama ya pasti ya buat mempermudah sih. Mempermudah ya. Iya, mempermudah, terus semuanya jadi lebih cepat. Mempermudah apa nih? Nyontek? Ya, bukan dong. Enggak ya? Bukan. Jadi kayak kita ya sebenarnya bisa mudah, bisa cepat. Ya mahasiswa mungkin mikirnya kayak SKS lah, sistem kebut semalam kan. Biasanya gitu, atau sistem kebut sejam. Misalnya kayak gitu kan. Iya. Kita tinggal nyari di AI, misalnya ya tadi apa yang susah, kata kuncinya udah tinggal salin dari itu. Terus kalau misalnya biar nggak ketahuan dari ChatGPT, tinggal
apa tuh namanya diinternetin Benar. kayak gitu. Jadi ya banyak sebenarnya manfaat utama tuh ya, tapi kalau menurut saya nih jangan terlalu gimana gitu kalau tentang AI. Tetap kita gunain manfaatnya, tapi jangan terlalu berlebihan sih kayak gitu. Nah, ada nggak sih resiko yang didapat dari penggunaan AI ini dalam pendidikan atau pelajaran yang selama ini dipakai kakaknya? Resiko? Resikonya ya. Mm-mm. Resiko mungkin kalau resiko ya kita jadi apa ya namanya ngegampangin gitu, ngegampangin kayak ya udah deh tugasnya bisa pakai AI, bisa pakai kayak ya sebenarnya bikin males sih, bikin males ya betul, bikin males kayak aduh gimana ya, jadi tantaran ya gitu. tantaran gimana ya, pakai AI aja deh gitu. Jadi resikonya sebenarnya ada dua sebenarnya, ada manfaat, ada resiko gitu. Jadi ya kalau misalnya buat resiko buruknya mungkin kita jadi kecanduan sih, jadi kecanduan AI, jadi kita ngegampangin AI. Jadi nggak belajar gitu ya? Iya, jadi nggak belajar, jadi maunya instan. Instan betul. Instan doang. Terus apa? Misalnya resiko buat apa ya namanya ya? Resiko buat misalnya dosen gitu, Iya. ngasih tugas yang menurut kita tuh itu tuh sebenarnya gampang gitu. Benar. Sebenarnya gampang tapi sama kita kayak dibuat susah. Nah itu jadi kita tergantung sama ChatGPT. Kan kita juga sudah dikasih materi sama dosen. Jadi nggak kepake gitu ya materinya. Iya, jadi kayak nyarinya gampang langsung. Iya, instan. langsung. Jadi instan doang. Kayak gitu. Nah, gitu sih paling resikonya. Oke. Kalau AI ini bisa ini nggak sih kayak meningkatkan proses belajar? Meningkatkan proses belajar. Apa menghambat? Sebenarnya bisa menghambat, bisa meningkatkan. Saya ada dua itu. Jadi positif sama negatif ya jadi jatuhnya. Kalau misalnya positifnya ya itu tadi kita jadi mungkin bisa mudah, bisa cepet, bisa mungkin kalau misalnya orang yang nggak mau ribet bisa produktif, mungkin kita gunain teknologi itu ya sebijak mungkin sih sebenarnya kalau misalnya buat positifnya itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bijak sama AI, terus kita bisa menggunakannya dengan baik, yaitu benar-benar manfaatnya besar gitu. Jadi kita bahkan kita bisa menghasilkan uang ya, gitu. Kita bisa menghasilkan uang dari AI gitu. Kita apa ya? Positifnya, saya pernah ada pengalaman. Ya, pengalaman. Saya waktu itu ada tugas salah satu matkul yaitu saya nyoba karena saya nggak ngerti juga, saya nyari di AI kan. Ternyata ketemu. Nah, terus otomatis ketemu, saya sudah ngumpulin tugas, terus ya udah tenang dong. Nah terus saya ketika di kampus saya nanya ke teman saya, lu udah ngerjain tugas belum? Gitu belum. Susah tugasnya. Nah terus saya langsung kepikiran tuh di situ. Apa bisa buat uang kali ya? Coba tuh. Terus saya nawarin, ya udah sini tugas lu gua kerjain aja. Kayak gitu. Jadi jokin. Iya benar. Jadi ya disitulah mungkin bisa ngambil kesempatan di situ sih. Oh benar. Iya, jadi kayak ya udah akhirnya setuju dengan harga ya mungkin baru awal nggak apa-apa. Ya saya kerjain, ya saya alhamdulillah dapat uang dari situ buat jajan. Iya, menguntungkan. Ya itu salah satu dampak positifnya lah buat buat AI. Jadi kita nih jangan terlalu terlena lah, jangan terlalu menggampangkan gitu. Jadi harus tetap ada berusahanya kayak gitu. Kita harus tetap nyari lah, kita mungkin baca jurnal, mungkin baca materi gitu baca materi, baca jurnal, baca artikel, pokoknya banyak lah gitu. Kalau misalnya dampak negatifnya itu tadi, kita jadi males, kita jadi ngegampangin, jadi kayak ya udah deh
ntar aja dikerjainnya mepet deadline kayak gitu. Terus juga mungkin kita jadi kecanduan apa-apa sama AI, kita nggak bisa mikir sendiri. Benar-benar Kayak kecanduan. gitu. Jadi kalau misalnya di ilmu komunikasi itu kan kebetulan saya ngambilnya broadcasting ya. Oh iya, buat Ya, broadcasting. Mungkin dampak positifnya itu buat ke arah desain. desain. Iya, desain kita bisa di ChatGPT juga bisa. Di ChatGPT juga bisa buat desain. Misalnya kita mau buat Referensi gitu. Iya, referensi. Nyari betul. referensi. Nyari referensi. Jadi kayak kita misalnya pengen buat desain studio buat game show. Nah itu ChatGPT itu bisa ngasih contoh, bener-bener gambar detail dan segala macam. Bahkan saya nih ada tugas apa ya waktu itu ya, analisis film. Saya ketik di situ, saya misalnya analisis film apa ya, misalnya komik 8 misalnya, komik 8. Nah itu ada tuh semua, ada kayak scene berapa, terus dia dialognya apa, jadi kayak breakdownnya itu gampang lah gitu. Jadi sebenarnya gimana Jadi ya? gampang ya kalau Iya, kayak gitu ya. AI ini banyak sisi positifnya sih sebenarnya, Jadi ya asal kita bijak lah itunya, menggunakannya, asal kita bisa mengaturnya, jangan terlalu kecanduan sih kalau menurut saya sih. Takutnya plagiarisme nggak sih? Iya, benar juga. Nah, itu. Plagiarisme juga. Itu kalau nggak salah ada deh di universitas mana gitu, pakai AI buat itu ya. Lumayan sih. Ya itu tadi yang di Turnitin itu. Itu kalau nggak salah ada deh di universitas mana gitu, pakai AI buat itu ya. Lumayan sih. Ya itu tadi yang di Turnitin itu. Kalau misalnya AI itu juga biasanya ngambil dari jurnal. Benar. Ada dari jurnal, misalnya kayak gitu tuh dia ada referensinya. Iya. Kayak gitu ada referensinya. Jadi ya sebisa mungkin ya gimana kita bijak aja lah gitu. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir ya. Boleh. Kalau harapan kakaknya nih untuk pendidikan tapi dengan teknologi AI, dengan adanya AI, Iya, harapannya gimana nih? harapannya bisa semuanya jadi gampang sih, semuanya jadi mudah, kita nggak susah lah gitu. Kita mungkin bisa bersaing sama, kita kan Gen Z ya, Gen Nah, Z. Gen Z banget. Sebelumnya gen milenial, mungkin kalau gen milenial tahunya ya mungkin berpikir banget segala macam. Mungkin kalau di Gen Z ini bener-bener semuanya gampang lah, ada AI ya. Semoga bisa memudahkan semua, tapi jangan terlalu terlena kayak gitu. Jangan terlalu menggantungkan. Ya, dan tergantungan Iya, sama AI. jangan tergantungan sama AI. Jadi ya udah, Tetap mungkin belajar ya. Iya, tetap belajar, tetap baca jurnal, karena kalau misalnya baca itu ya bisa meningkatkan ingatan kita gitu. Benar. Kalau misalnya kita cuman asal baca soal, ketik, ada jawabannya tinggal salin ya. Langsung Gimana? hilang ya nanti ya Iya, materinya. betul. Jadi kalau misalnya kita bisa baca-baca, kita bisa ingat kayak gitu. Oke, mungkin kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di AI First. Ya, besi aja. Halo guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, BSI aja. Dulu saya sekolah di sini. Kalau kuliah,
BSI aja. Sikap bagi dua, indah kena dua, makan sama-sama. Sikap bagi dua, indah kena dua, makan kau balon. Iya, BSI aja. Halo guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, BSI aja. Dulu saya sekolah di sini. Kalau kuliah, BSI aja. Sikap bagi dua, indah kena dua, makan sama-sama. Sikap bagi dua, indah kena dua, makan kau balon. Iya, BSI aja. Dulu saya sekolah di sini. Kalau kuliah, BSI aja. Halo guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, BSI aja. Oke, kembali lagi dengan saya di sini dan narasumber juga di AI First. Oke, Kak Faki, kita masih banyak pertanyaan nih. Boleh. Tadi kan Kak Faki bilang kalau jurusannya itu ilmu komunikasi, tapi penjurusannya broadcast. Ya, betul. Iya kan, betul. Nah, oke. Kali ini pertanyaannya seputar broadcast aja deh. Boleh. Boleh. Nah, kayak kita mulai ya. Mulai. Jadi yang pertama nih, Apa tuh pertanyaannya apa tuh? AI itu gimana AI bisa membantu mahasiswa broadcast kayak Kak Faki ini membuat konten yang kreatif? Membuat konten yang kreatif. Mungkin di AI ini kita bisa nyari ide-ide konten. Kayak gitu, ide-ide konten. Misalnya kita ada di kita tuh ada mata kuliah konten kreator. Iya, Kayak betul. gitu, ada mata kuliah konten kreator. Di situ mungkin ketika kita udah bingung nih konten apa lagi nih, dan kita mungkin mikir kok konten kayak gitu-gitu doang ya, apa ya, kita nyari referensi banyak di mana-mana, terus kayak mungkin tetap gak nemu, udah nyari referensi di Google, di misalnya di TikTok atau di mana nggak nemu, ya mungkin kita bisa di AI, kita bisa di situ keterampilan kita atau kreativitas kita tuh bisa muncul kayak gitu. Jadi di AI ini banyak lah yang bisa bikin kita terampil kayak gitu. Mungkin kalau misalnya tadi apa kreativitas apa mahasiswa ya buat Iya. podcast. Mahasiswa broadcast kayak kakak. Ya tadi sih bener, udah nyari aja udah di AI, kita banyak-banyakin explore, banyak-banyakin searching di AI itu udah semuanya ada lah kayak gitu, semuanya ada, semuanya bisa, semuanya ya tersedia lah di situ. Gampang ya? Iya, gampang, sangat-sangat Memudahkan. mudah buat bener-bener semua itu dibikin mudah sama AI kayak gitu. Kalau selain mata kuliah konten kreator tuh ada apa lagi? Kayak film contohnya ada gak? Kalau film mungkin belum ya, Belum. mungkin itu nanti di semester 4 semester 4 ke atas kayak gitu. Mungkin apalagi yang bisa pakai AI ya. Tapi kakaknya pernah bikin film gak sebelumnya? Sebelumnya pernah. Pernah ya? Pernah bikin film, pernah. Nah, itu pertama kali banget itu kita bikin film,
kita nyari-nyari di situ juga lumayan, kita pakai AI banyak. Mungkin dari kita kan ada di film itu ada scriptwriter, ada direktor, ada produser, ada kameramen, ada editing, ya segala macam, lighting lah. Nah itu di situ mungkin yang dari scriptwriternya itu kita kebetulan teman saya nyari-nyari referensinya itu di AI. Oh, pakai Kayak AI gitu, gitu pakai ya. AI. Jadi Dibantu. ya ngebantu banget, soalnya bikin skrip itu ya gimana ya? Mudah-mudah sulit juga iya, mudah juga iya. Jadi kayak aduh gimana ya? Pokoknya teman saya tuh ya pokoknya nyari-nyari referensi lah di AI itu. Jadi bisa buat script writing itu jadi lebih mudah kayak gitu. Terus juga mungkin dari direktor, mungkin kalau misalnya dia referensi di YouTube-nya udah mungkin kok kayak gini doang, mungkin kayak bisa di AI itu ada penjelasannya kayak gitu. Oke, kalau dari kakaknya ini selama pakai AI dalam dunia broadcast tuh ada tantangan gak sih atau masalah gitu yang muncul? Masalah yang muncul ya, Iya. yang muncul mungkin apa ya? Oh paling ini kita nggak nemu Yang dicari? kata kuncinya kita nggak nemu. Misalnya kita nyari apa, yang keluar apa kayak gitu, mungkin ya itu bermasalah atau kita salah nyari kata kunci kayak gitu. Waktu itu saya di semester 2 kebetulan saya ada mata kuliah kalau nggak salah itu penyiaran, kalau nggak salah penyiaran radio, etika penyiaran. Ya, etika penyiaran. Jadi di situ kita ngebahas semuanya, ngebahas tentang etika-etika yang ada di dalam penyiaran kayak gitu, kayak tentang KPI kalau nggak salah namanya. Iya, KPI. Terus habis itu ya kita nyari apa sih program-program yang udah dilarang sama KPI, mungkin kayak gitu. Dan kalau misalnya di AI yang masalah itu aja sih, paling udah nggak keluar kata kuncinya dah. Oke, paling oke. kayak gitu sih. Udah bingung ya? Ya, agak bingung. Terus juga mungkin kita bingung AI-nya tuh AI-nya ini tuh bingung? AI-nya bukan AI Oh, bingung. bukan AI-nya bingung. Bukan, Oke, salah. oke. Kita bingung nentuin AI-nya tuh yang pas buat apa. Soalnya misalnya nih kita ambil contoh ChatGPT sama Perplex. Iya. Itu dia beda Jawabannya jawabannya. beda. Iya, Iya. isinya beda. Jadi mungkin yang di situ bermasalah ya, mungkin di situ kita pintar-pintar nyari aja lah. Kayak gitu. Oke, kalau ngomongin alat-alat itu kan AI gitu sebagai alat pembelajaran gitu ya, Iya, salah satunya. betul. Kalau misalnya AI untuk editing atau audio itu ada nggak sih kak kira-kira? Editing buat audio Editing video gitu ya. ya. Ya mungkin ada sih, banyak banget, pasti ada kayak gitu ya. Contohnya yang tadi saya bilang yang di sebelumnya itu, kita kemarin pas kita bikin film, kita ada proses syuting, ngambil video, ngambil audio, pas kita cek udah bagus, sudah ya udah tinggal editing. Ternyata pas di editing beberapa hari kemudian nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, kayak kurang bagus lah, banyak noise segala macam. Terus kita semua para kru yang ada di film itu mikir gimana caranya kayak gitu, mikir kayak aduh gimana ya cara ngilangin noise, gimana cara ngilangin yang backlight atau gimana. Nah kita langsung tuh cari di AI kayak gitu. Langsung pakai AI Iya, ya? langsung pakai AI aja udah. Gen Gak Z usah, banget. iya gengsi. Betul, kita soalnya mau yang mudah, dan ya mungkin itu kita juga ngejar deadline juga, nggak banyak waktunya. Kira kita nyoba pakai AI noise reduction kalau nggak salah. Nah itu lumayan. Nah tapi itu tadi mungkin tadi yang berkaitan sama sebelumnya, pertanyaan sebelumnya itu yang bermasalah itu. Jadi si AI-nya itu nggak ngedetect. Jadi suara yang pengen dihilangin noise-nya malah bukan suara noise yang hilang, malah suara pemeran utamanya. Kayak gitu. Jadi ya itu masalahnya lah, itu ya AI nggak sempurna gitu kan. Nah, sudah Mungkin apa lagi ya?
Udah sih kalau misalnya untuk editing audio atau video, kalau mungkin video ya video mungkin oh ada di semester 1 atau 2 gitu kalau nggak salah. Ada tuh kita disuruh bikin presentasi pakai AI gitu, video gitu. Nah itu kita harus ngedit. Jadi yang ngomong itu yang presentasi tuh AI. AI-nya. Iya, jadi kayak kita masukin skrip apa yang kita mau presentasiin, tapi nanti AI yang gampang presentasiin jadi gitu. gitu ya? Ngerti nggak sih maksudnya? Iya, ngerti, Ya kan? ngerti. Nah, ya kayak gitu. Jadi lah itulah. Jadi Jadi kita nggak presentasi gitu ya? Iya, untuk presentasi lah. Pokoknya lumayan berguna banget lah alat-alat apa namanya yang mungkin AI bisa bantu kita kebingungan, jadi kita bisa mudah seperti itu. Tapi bisa nggak sih gantiin peran manusia gitu dalam dunia broadcast? Kira-kira menurut kakaknya nih? Gimana ya kalau misalnya dibilang gantiin nggak bisa sih. Gak bisa ya? Iya, nggak bisa, soalnya AI juga kan kayak gitu juga dibantu sama manusia, dia yang bikin programnya. Ini opini doang ya, opini saya doang, jadi kayak nggak mungkin bisa kayak buat gantiin manusia kayak gitu ya. Mungkin nggak menutup kemungkinan bisa juga bisa menggantikan karena manusia mungkin malas atau Malas ya? Iya, jadi kan tadi kan itu ketergantungan AI jadi buat kita males gitu, kayak Benar. ayo udah AI semua, jadi yang pinter AI bukan kita, ya kan? Jadi apa namanya ya, ada dua kemungkinan sih. Yang pertama yang bisa digantikan, yang kedua ya nggak bisa digantikan gitu tadi apa alasannya kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kita harus bijak lah udah gunain AI, nggak usah yang terlalu ketergantungan banget lah, nggak terlalu berlebihan banget. Kita harus tetap belajar juga, kita harus bisa pinter, harus bisa ngalahin AI karena nanti di mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan kita nggak tahu. Masa depan ya, Iya, kita nggak masa depan tahu. kita nggak ada yang tahu. Sekarang banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh AI atau robot, Benar. nggak ada yang tahu lah. Waduh, Gitu. gitu ya. Iya. Nah, AI ini bisa bikin mempermudah gitu kan? Ya betul, mempermudah, mudah sekali. Jadi- Terus apa? Mungkin kalau misalnya buat mempermudah, ya udah pastilah. Udah pasti banget ya. Pasti banget Jadi itu. lebih efisien. Ya, lebih efisien banget dan hemat waktu. Mungkin kalau misalnya pakai AI kita bisa langsung ngerjain Skripsi? Wah, Skripsi ya? skripsi Langsung bisa itu. juga sih sebenarnya. Apa Mungkin nggak pusing AI-nya? mungkin gini, kita ada beberapa deadline, Benar. beberapa deadline tugas. Misalnya ada 5 tugas nih, kita harus ngumpulin deadline-nya bersamaan besok, gitu. Ya, itu tadi yang sistem kebut semalam itu. Jadi kita bisa langsung ngerjain 5-5-nya Semua? ini semuanya. Waduh. Kayak gitu. Jadi ya apa namanya, dibilang mempermudah pasti mempermudah banget lah kayak gitu. Terus mungkin Habis. apa ya, kalau misalnya dibilang tentang AI ini kan, AI udah lama ya, udah lama banget. Mungkin dari SMP atau dari SMA juga udah ada ya, yang terkenal ChatGPT lah. ChatGPT Ya, banget gitu ya? ChatGPT banget itu bener-bener Dipakai apa ya, mahasiswa. sebelumnya saya belum ini sih, belum tahu AI itu apa sih, kayak apa sih ini, apa sih gitu, ini apa sih kok pakai ChatGPT segala macam. sih? Iya, kayak saya lihat di Instagram waktu itu, ini apa sih orang-orang pakai ChatGPT, pakai AI yang lain. Saya bingung kan, ini apa maksudnya. Terus pas saya masuk ke dalam dunia perkuliahan, nah itu baru di situ saya apa namanya mengenal AI itu kayak gitu. Jadi kayak misalnya ChatGPT, terus Perplexity AI, terus ya macem-macem lah gitu, Dan lainnya macem-macem ya. banget. Terus mungkin kalau misalnya untuk AI-nya sendiri untuk kedepannya mungkin ya saya harap
mahasiswa-mahasiswa di luar sana. Jadi kita bisa bijak lah, kita bisa bijak buat menggunakannya, kita bisa memanfaatkannya, tapi jangan sampai ketergantungan, jangan sampai kecanduan. Jadi ya tetap gunakan sebaik-baiknya kayak gitu ya, dibuat jadi efisien aja gitu. Jadi kalau misalnya kita di luar nih, di luar jam kuliah, di luar ada mata kuliah, kita bisa nyari-nyari apa nih, mungkin referensi gitu. iya, mungkin materi besok kita bisa lihat di, kalau misalnya di universitas saya ada di web. Nah itu kita bisa baca dulu nih, kita baca terus apa nih materi besok, oh ini misalnya materi tentang audio, misalnya tentang audio. Nah itu udah kita searchingnya ada di AI. Jadi besok ketika dosennya menerangkan, dosennya ngejelasin, kita bisa ngerti. Bahkan kalau misalnya dosennya nanya, kita bisa ngerti duluan ya. Iya, bisa ngejawab. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih kepada narasumber kita kali ini, Kak Fakih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Mari kita terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh kecerdasan buatan. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Dadah.